Oke guys, jumpa lagi di Suman 3 TV. Oke. Sesuai janji saya, kali ini saya lagi akan membacakan cerita untuk Anda sekalian. Tapi sebelum saya membacakan ceritanya, jangan lupa subscribe Suman 3 TV, oke, untuk mengetahui cerita-cerita seru lainnya. Oke. Oke, baik kita mulai. Tapi sekarang agak panjang. Bersahabat dengan gajah dan tikus. Pada suatu hari, si kancil berniat berkunjung ke kediaman si tikus sahabat lamanya. Pagi-pagi sekali si kancil sudah mulai berangkat dari rumah, agar dia tak terlalu siang tiba di rumah si tikus. Si tikus tinggal di sebuah kawasan kecil di pinggir hutan. Tempat itu sangat indah karena terdapat sebuah danau kecil di tempat itu. Si tikus tinggal secara berkelompok, terdiri dari beberapa keluarga dan dipimpin oleh tetua tikus yang menjadi sahabat karib si kancil. Akhirnya, setelah perjalanan hampir setengah hari, si kancil tiba di perkampungan tikus dan disambut gembira oleh tikus sahabatnya. Wah, kancil sahabatku, sudah lama kita tidak bertemu. Tapi kau masih saja kurus tak gemuk-gemuk, canda si tikus menggoda. Ah, benar, sejak peristiwa terakhir kali kita bertemu dengan singa, hingga kini kita baru bertemu lagi. Tapi anehnya, badanmu tetap saja kecil tak tinggi-tinggi. Hehehe. Si kancil membalas canda sahabatnya itu. Mereka memang sudah lama tak bertemu sejak peristiwa si kancil menolong tikus dari singa. Bahkan karena pertolongan si kancil, tikus dan singa akhirnya bersahabat. Kedua kawan lama itu bersenda gurau dengan hangatnya mengenang masa lalu mereka. Saling puji dan saling ejek seakan menjadi hal biasa yang selalu bisa mendatangkan tawa yang membuat mereka lebih akrab. Tapi beberapa waktu kemudian mereka dikagetkan oleh tanah yang terguncang. Mereka lari keluar dari rumah karena mengira terjadi gempa bumi, tak terkecuali si kancil. Tapi ternyata anggapan mereka salah, karena yang membuat bumi berguncang adalah segerombolan gajah yang merangsak masuk ke daerah pinggir hutan dan memakan semua tumbuhan di sana. Akibatnya tempat itu menjadi porak-poranda karena banyak pohon yang tumbang dan patah diterjang oleh para gajah. Melihat hal itu, si tikus menjadi prihatin, merasa memiliki tanggung jawab sebagai kepala kampung. Si tikus pun menghampiri kawanan gajah itu untuk memberi nasihat. Melihat kawannya berjalan ke arah gerombolan gajah, si kancil mengikuti karena takut jika terjadi sesuatu pada si tikus. Hai kawan-kawan, aku mohon jangan merusak alam di sekitar sini. Ini kampung kami, jadi silakan kembali dan mencari makan pada rumput tempat biasa kalian mencari makan. Lihatlah, banyak pohon yang patah dan tumbang karena kalian terjang babi buta, kata tikus. Mendengar ada yang berkata pada mereka, segerombolan gajah mencari-cari dari mana arah suara itu muncul. Lama mereka mencari tapi tak melihat satu sosok yang mereka lihat. Tapi begitu mereka tahu bahwa yang berkata pada mereka adalah seekor tikus yang sedang berdiri di atas batu, kontan mereka tertawa terbahak-bahak. Lalu datanglah satu gajah yang cukup besar menghampiri si tikus yang ditemani kancil di sampingnya. Mungkin gajah besar itu adalah kepala gerombolan. Hai makhluk kecil, apa yang kamu bilang? Mau mengatur kami, makhluk kecil rendahan sepertimu tak pantas berada di sini, sok menasihati. Bisa-bisa kamu terinjak oleh kami lalu gepeng dan mati. Hahaha, kata kepala gajah itu. Si tikus terdiam. Dia agak takut karena gajah itu memiliki tubuh yang besar dan kuat. Sedangkan dirinya bertubuh kecil dan lemah jika dibanding para gajah. Melihat temannya yang ketakutan, si kancil akhirnya ikut angkat bicara. Hai makhluk sombong, kamu tak tahu dengan siapa kamu bicara, teriak kancil. Para gajah pun mengalihkan pandangan pada si kancil yang bertubuh mungil dan kecil. Hahaha, ada hewan mungil lagi yang sok jadi pahlawan kesiangan. Memangnya si kerdil itu siapa? Kamu tak tahu kalau kami ini hewan terkuat di sini. Bahkan harimau dan singa tak ada yang berani melawan kami, kata gajah menyombongkan diri. Dengan geram kancil menjawab, dia itu ada raja hutan di sini. Jangankan cuma kamu, harimau dan singa saja mampu dia makan dengan giginya yang tajam dan kuat, kata kancil. Hahaha, apa kamu bilang kamu mimpi ya? Makhluk kecil rendahan ini mau memakan kamu juga?
Sudah gila kau ya, kata gajah mengejek sambil tertawa terbahak. Oh, jadi kalian meragukan kemampuan raja kami ini. Mau bukti? Tantang kancil. Buktikan kalau memang benar begitu. Apa yang ingin kau tunjukkan hewan kecil? Tanya gajah mulai marah karena tersinggung. Baik. Apa kau mampu memakan batang pohon dan kayu? Tanya kancil. Hah, gila kau. Mana mungkin ada hewan yang mampu memakan batang kayu. Bahkan gigi singa dan harimau yang tajam tak akan mampu makan kayu, kata gajah. Saya akan tahu dengan siasat kancil. Si tikus berusaha sok angkuh dan berat. Rajaku ini giginya sangat kuat dan tajam. Jangankan daging kalian, batang kayu yang besar pun tak menjadi masalah untuk dirinya. Mampu dia robohkan dan dia makan, kata kancil. Hahaha. Dua hewan kecil yang gila, kata gajah semakin mengejek. Baiklah, kalau kalian tak percaya. Tapi jika semua kata-kataku mampu dibuktikan, kalian harus bersedia menjadi santapan rajaku ini. Dia sudah cukup lama tak makan daging gajah. Kalian jangan lari ya, kata si kancil menantang. Si kancil lalu memberi isyarat pada si tikus untuk melanjutkan tugasnya. Tikus pun lalu menuju sebuah pohon yang cukup besar. Lalu menggigit batang pohon itu, mengeratnya hingga pohon itu lama-lama terkikis dan hampir tumbang. Melihat hal itu, para gerombolan gajah menjadi kaget. Mereka mengira bahwa tikus memang kuat dan mampu memakan segalanya, termasuk mereka. Tanpa menunggu komando, semua kawanan gajah itu lari karang kabut mencari selamat karena takut jika tikus benar-benar akan memakan mereka semua. Melihat hal itu, tikus dan kancil tertawa geli. Ya, lari sana. Tapi jika sampai rajaku bertemu kalian lagi, maka dia akan memakan kalian hidup-hidup. Ingat itu. Gajah adalah hewan yang memiliki ingatan yang cukup kuat. Semenjak hari itu, kawan gajah tak ada lagi yang berniat ke tempat itu. Semenjak hari itu, kawanan gajah tak ada lagi yang berani ke tempat itu. Bahkan setiap gajah bertemu dengan tikus, mereka akan merasa ketakutan karena takut dimakan olehnya. Dan itu terus berlanjut hingga saat ini. Dan menjadi sebab kenapa gajah takut dengan tikus. Oke guys, sekian cerita bersahabat dengan gajah dan tikus. Oke, jangan lupa subscribe Suman 3 TV untuk mengetahui cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa.